Kembali lagi di Anatomi Asik bersama Malik dan Dinda dari Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Semarang. Di sini kami akan membahas mengenai kardiologi. Pertama-tama kita akan melihat jantung dari yang superficial tidak terlihat hingga yang paling dalam. Untuk melihat jantung, kita akan melepas kulit terlebih dahulu. Kulit dilepas dan terlihatlah jantung dalam bentuk transparan. Jantung sendiri terletak pada 2/3 hemisferium torak sinistra dan di atas diafragma. Untuk melihat jantung lebih jelas, kita akan melepas dinding torak ini. Jika dinding torak sudah dilepas, maka akan terlihat pulmo dan jantung. Jantung ini sendiri tertutup dari kedua pulmo ini. Kemudian jika untuk lebih jelas, kita akan melepas jantung ini diseksi atau dipotong. Nah, di sini akan terlihat jantung lebih jelas, tidak tertutup. Jantung sendiri dilapisi oleh lapisan berupa perikardium. Kita akan bahas perikardium terlebih dahulu. Perikardium terdiri dari dua lapisan, perikardium fibrosa dan perikardium serosa. Perikardium fibrosa dia tidak melekat pada jantung, sedangkan perikardium serosa melekat pada jantung dan berupa lapisan epikardium. Di antara dua lapisan perikardium ini terdapat ruangan yaitu spasium perikardium. Dalam kondisi kelebihan cairan ataupun terdapat darah yang berlebihan, akan terjadi kondisi klinis berupa tamponan di jantung. Lalu kita akan membahas lapisan di bawah epikardium. Di bawah epikardium akan terdapat miokardium. Dari namanya mio berarti otot, sehingga pada lapisan miokardium dia berisi otot. Lalu lebih profundanya lagi atau lebih dalam terdapat endokardium. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dalam yang membentuk ruangan-ruangan pada jantung. Jadi di sini saya akan membahas mengenai ruang jantung, di mana kita anggap saja jantung itu adalah sebuah rumah yang terdiri dari 4 kamar. Di sini ada kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar nomor 3, dan juga kamar nomor 4. Lalu, kenapa sih kamar nomor 1 dan juga nomor 2 berwarna biru? Karena mereka ini mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida. Lalu, kenapa nomor 3 dan nomor 4 berwarna merah? Karena mereka ini mengandung darah yang kaya akan oksigen, yang telah teroksigenasi di paru-paru. Untuk kamar nomor 1 sendiri bernama atrium cordis dextra, atau kita singkat saja menjadi ACD. Lalu untuk kamar yang nomor 3, di sampingnya, itu bernama atrium cordis sinistra. Jadi mereka ini kembar, tapi cuma beda letak aja. Nah, selanjutnya, untuk kamar nomor 2 ini bernama ventricle cordis dextra. Di mana ada dextra, pasti ada sinistra dong. Nah, yang ini yang sinistranya nomor 4, ventricle cordis sinistra. Di antara kamar nomor 1 dan juga kamar nomor 2 ini, antara atrium cordis dextra dan ventricle cordis dextra terdapat sebuah katup yang bernama katup tricuspidalis. Tri itu 3, cuspis itu adalah daun. Jadi katup ini tuh terdiri dari 3 buah bangunan yang berbentuk seperti daun. Nah, untuk kamar nomor 3 dan juga nomor 4, itu terdiri dari 2 cuspis, sehingga namanya adalah katup bicuspidalis. Nah, fungsi dari katup itu apa sih? Jadi, katup itu fungsinya mencegah darah agar tidak kembali lagi ke tempat semula dan agar darah nanti dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, di masing-masing kamar ini ada dinding yang memisahkannya atau disebut septum. Antara kamar nomor 1 dan nomor 3 atau di antara dua atrium terdapat septum yang bernama septum interatrial, yaitu septum yang memisahkan antara dua atrium. Lalu di antara kamar nomor 2 dan 4 ada septum interventrikular, yaitu septum yang memisahkan antara ventricle cordis dextra dan juga ventricle cordis sinistra. Selanjutnya ada lagi septum yang bernama septum atrioventrikular, yaitu yang memisahkan antara atrium dan juga ventricle. Nah, selanjutnya ada katup tricuspidalis. Tadi sudah dibahas, jadi tricuspidalis ini memiliki 3 cuspis dan terletak di antara atrium cordis dextra dan ventricle cordis dextra. Lalu untuk katup bicuspidalis, dia ini memiliki 2 cuspis dan terletak di antara atrium cordis sinistra dan ventricle cordis sinistra. Selanjutnya ada 2 katup lagi, ada katup aorta yang terletak di antara ventricle cordis sinistra dan aorta. Selanjutnya untuk katup pulmonal, dia ini terletak di antara ventricle cordis dextra dan arteri pulmonalis.
Pada katup tricuspidalis dan katup bikuspidalis terdapat jaringan fibrosa yang bernama chorda tendinae. Fungsinya untuk mencegah tekanan balik dan regurgitasi darah ke dalam atrium selama fase sistol. Jadi saat darah dari atrium telah memasuki ventricle, nanti chorda tendinae ini akan menyebabkan katup-katupnya menutup sehingga tidak terjadi tekanan balik dan regurgitasi darah kembali ke atrium. Seperti yang terdapat pada gambar. Lalu ada musculus papillaris yang melekat pada chorda tendinae. Nah, ini nanti berfungsi membantu chorda tendinae untuk mencegah prolapsnya katup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arteri jantung. Di sini terdapat gambar sebelah kiri yaitu gambar anatomi dan sebelah kanan yaitu gambar diagram. Semua arteri jantung berasal dari aorta ascendens. Untuk cabang pertamanya yaitu adalah arteri koroner dextra dan cabang keduanya yaitu ada arteri koroner sinistra. Kita bahas yang bagian kanan terlebih dahulu. Untuk arteri koroner dextra, dia mempunyai dua cabang besar. Yang ke arah anterior yaitu rami marginalis dextra. Lalu arteri koroner dextra ini juga ke arah belakang atau posterior menjadi rami interventriculis posterior. Untuk cabang-cabang dari arteri koroner dextra ini, dia akan memvaskularisasi atau mendarahi pada bagian atrium dan ventricle sebelah destra. Selanjutnya kita akan membahas arteri koroner sinistra. Arteri ini melewati belakang arteri pulmonalis, dan bercabang menjadi dua. Untuk yang ke arah anterior, yang sepanjang sampai apex, dia menjadi rami interventriculis anterior. Pada rami ini, dia memiliki dua cabang. Pada bagian proksimal, dia menjadi rami diagonalis 1, dan yang lebih distal, dia menjadi rami diagonalis 2. Kita kembali ke bagian yang lebih atas. Pada percabangan arteri koroner sinistra, selain itu ada arteri circumflexus. Arteri circumflexus ini, dia memiliki dua cabang. Cabang yang lebih lateral, dia menjadi rami marginalis sinistra, dan yang lebih pada bagian selanjutnya meneruskan menjadi rami posterolateral sinistra. Untuk cabang-cabang dari arteri koroner sinistra, dia mendarahi atrium dan ventricle sinistra. Apabila terjadi sumbatan, di sini akan muncul gejala klinis pada kondisi aterosklerosis atau adanya sumbatan berupa adanya nyeri dada. Penggunaan arteri-arteri ini adalah untuk mengetahui daerah persebaran dari yang terjadi iskemik atau kurang oksigen maupun daerah yang terjadi infak pada gambaran EKG. Jadi vena dari jantung akan bermuara ke dalam sinus coronarius. Nah, sinus ini berakhir di atrium kanan di antara muara vena cava inferior dan ostium atrioventricularis. Di mana pada lubang muaranya terdapat valvula semilunaris disebut valvula sinus coronarium tabesi. Nah, sinus coronarius ini merupakan muara dari 5 vena lainnya. Yang pertama ada vena cordis magna atau nama lainnya adalah vena coronarius sinistra. Vena ini menerima cabang dari vena di atrium sinistra dan kedua ventricle. Selanjutnya ada vena cordis parva atau nama lainnya adalah vena coronarius dextra. Jadi vena ini bermuara pada ujung kanan sinus coronarius dan menerima darah balik dari bagian belakang atrium dextra dan juga ventricle. Selain kedua vena tersebut terdapat 3 vena lain. Lalu ada vena cordis media. Vena ini berakhir di dekat ujung kanan dari sinus coronarius. Selanjutnya ada vena ventriculis sinistra posterior. Dari namanya saja sudah vena ventriculis sinistra, maka dia ini berjalan di facies diafragmatica dari ventricle sinistra dan menuju ke sinus coronarius. Namun terkadang dia juga bermuara di vena cordis magna. Lalu yang kelima ada vena obliqua atrii sinistra. Vena ini merupakan vena kecil yang descenderen secara oblik di bagian belakang dari atrium sinistra dan berakhir di dekat ujung kiri dari sinus coronarius. Sekian dari kami pembahasan mengenai kardiologi, tapi yakin bahwa anatomi itu asik.